Pesawat jet pribadi yang dinaiki Kaisang konon katanya milik perusahaan swasta, yang artinya itu pesawat yang biasa dipakai untuk kepentingan internal perusahaan dan relasinya, tidak untuk disewakan atau dijual tiketnya. Masalah makin rumit kan? Orang-orang pada bingung dan merasa kayak dibodoh-bodohi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Jujur, saya harus katakan, Kaisang sangat luar biasa. Satu orang ini berhasil membuat satu negara berdebat sampai berminggu-minggu. Mungkin orang hebat di dunia ini masih kalah sama dia kalau dia adu soal menjadi objek gosip. Mari kita bicara soal pesawat jet yang ditumpangi dia dan istrinya saat pergi ke Amerika. Ada dugaan gratifikasi dan KPK terlihat melempem. Sebelum itu ada beberapa informasi yang harus kalian ketahui supaya nanti kalian paham kenapa Kaisang menjadi salah satu orang yang paling dihujat saat ini. Ada satu media yang melakukan penelusuran rute pesawat itu dengan memakai teknik open source intelligence. Pesawat itu berangkat dari Jakarta ke Amerika pada 18 Agustus 2024. Pesawat itu sempat mampir di Jepang, dan 1 jam kemudian pesawat terbang lagi menuju Los Angeles. Selama sekitar 2 hari, pesawat jet itu tidak ada pergerakan, dari tanggal 19 sampai 20 Agustus. Disinilah mungkin Kaisang dan istrinya bersantai dulu. Makanya ada pamer foto roti seharga 400.000. Pada tanggal 21 Agustus, pada pagi hari, pesawat bergerak menuju Las Vegas. Pada 22 Agustus, pesawat baru terbang ke Philadelphia. Pada 23 Agustus, sore hari waktu setempat, pesawat terbang dari Philadelphia menuju bandara private di Bedford, Massachusetts. Tanggal 28 Agustus, pesawat berangkat menuju San Jose Mineta International Airport di California. Pada tanggal 30 Agustus dini hari, pesawat terbang menuju Taiwan. Lalu sekitar tanggal 1 September 2024, pesawat terbang balik ke Singapura, dan setelah itu jejak pesawat tidak terdeteksi lagi. Dan akhirnya Kaisang bisa ditemui para wartawan pada 4 September 2024. Informasi penting lainnya adalah saya dapat dari pemberitaan di media bahwa Kaisang sudah naik pesawat sebanyak 4 kali sejak tahun 2023. Baru-baru ini Kaisang mendatangi KPK untuk mengklarifikasi soal pesawat jet yang dia tumpangi. Tapi ada yang aneh. Dia bukan mendatangi gedung merah putih KPK, tapi gedung KPK lama yang sekarang dipakai untuk kantor Dewan Pengawas KPK. Sedikit aneh memang. Dari beberapa penelusuran yang didapat, Kaisang disebut naik pesawat jet bersama teman pemilik pesawat itu. Istilahnya nebeng karena kebetulan searah. Pulangnya tidak barengan karena beda jadwal pulang dan Kaisang disebut naik pesawat komersial. Saya tidak tahu apakah ini masuk akal atau tidak, hanya saja banyak yang merasa lucu. Anggaplah mereka perginya barengan. Dari Jakarta, singgah di Jepang, lalu ke Los Angeles, lalu ke Las Vegas, baru ke Philadelphia. Nebeng, searah, tapi kok bisa kebetulan begitu ya? Nebeng, tapi bisa mampir ke tempat tujuan sesuai yang diinginkan. Temannya ini termasuk luar biasa baik. Jarang ada teman yang sebaik itu. Dan yang anehnya, KPK sempat memberikan indikasi bahwa teman Kaisang tidak ikut. Ada 4 penumpang private jet itu, yaitu Kaisang dan istrinya, kakak istrinya, dan 1 orang staf. Bahkan tidak ada pas pampres yang ikut. Ini saya masih bingung. Maksudnya ini, temannya tidak ikut, atau KPK tidak menyebut nama temannya sehingga terkesan temannya tidak ikut. Ini simpang siur yang saya anggap sebagai permainan drama tarik ulur. Sepertinya masih ada yang belum diberitahukan ke publik. Kenapa saya sebut itu drama? Karena awalnya KPK menganalisis laporan dari yang disampaikan Kaisang. Dan dari pengakuannya, harga tiket per orang yang harus dikeluarkan untuk menaiki jet pribadi itu mencapai 90 juta per orang. Ini harganya termasuk aneh karena sangat murah.
Bahkan harga tiket first class aja bisa lebih mahal dari itu. Masa naik pesawat jet lebih murah? Selain itu, pengamat penerbangan Alvin Lee juga merasa bingung. Pesawat jet pribadi yang dinaiki Kaisang konon katanya milik perusahaan swasta, yang artinya itu pesawat yang biasa dipakai untuk kepentingan internal perusahaan dan relasinya, tidak untuk disewakan atau dijual tiketnya. Masalah makin rumit kan? Orang-orang pada bingung dan merasa kayak dibodoh-bodohi. Kemudian KPK klarifikasi lagi. Mereka bilang, Kaisang sebelumnya mau pergi ke Amerika naik pesawat komersil dengan harga tiket 90 juta per orang. Tapi Kaisang kemudian dapat nebeng gratis dari temannya. Kenapa bisa berubah-ubah informasi ini? Inilah yang saya anggap ada drama yang sedang dimainkan. Dan Kaisang baru sekali ini datangi KPK untuk klarifikasi. Kalau memang dia sudah beberapa kali naik pesawat jet, harusnya dia dulu juga klarifikasi. Artinya Kaisang bisa dikatakan baru mau klarifikasi karena sudah menjadi isu besar yang diributkan hampir seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak ribut, mungkin tidak akan pernah ada klarifikasi seperti itu, betul nggak? Makanya banyak yang makin lama makin kesal dengan Kaisang. Mereka merasa seperti orang yang gampang dibodohi dan dibohongi. Kaisang seolah tidak tahu betapa hancurnya namanya sekarang ini. Dia itu udah kayak public enemy, dimusuhi banyak orang karena keistimewaan luar biasa yang dia dapat mentang-mentang bapaknya berkuasa penuh. Keistimewaan itu kadang terjadi di luar nalar dan di luar batas kewajaran. Entah sampai kapan kelucuan ini akan segera berakhir. Entah sampai kapan KPK bisa menjadi lembaga yang berintegritas dan disegani. Saat ini KPK kayak lembaga humor, pintar melucu dan jago membuat drama lucu. KPK bahkan mengaku akan membuka peluang untuk memanggil Jokowi terkait dugaan gratifikasi Kaisang. Kalian pasti lagi tertawa kan? KPK mau memanggil Jokowi. Oh ya? Beneran? Siapa yang mau percaya? Bagi saya mungkin ini cuma lip service yang awalnya kelihatan keren, tapi ujung-ujungnya, ya kalian pasti udah tahu endingnya. KPK saat ini malah kelihatan tidak berdaya. Netizen jauh lebih cerdas dalam membongkar isu ini. Sudah mirip dengan kemampuan setara CIA atau FBI dalam mengorek informasi. Intinya gini aja deh, lebih baik berharap Kaisang baik-baik saja, bakalan aman-aman saja. Jangan berharap lebih jauh dari itu, karena peluang sakit hati jauh lebih besar akibat harapan yang terlalu tinggi. Yang penting, masyarakat makin banyak yang cerdas dan menyadari ulah keluarga Jokowi belakangan ini. Semakin mereka ngomong dan ngeles, semakin mereka kelihatan aneh. Rakyat tidak akan bodoh untuk percaya begitu saja. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.